Shalom semuanya. Hari ini bagian salah satu yang tersulit tapi sikat aja. Bagian ketujuh, banyak saya lihat seperti yang saya nubuatkan minggu lalu, akan banyak yang liburan. Itu bukan nubuatan sih, kira-kira aja kan. Hari ini salah satu minggu terberat saya, minggu ini, Sabtu, Minggu sama Senin. Ya, salah satu minggu terberat karena dalam 3 hari saya punya PR 7 judul khotbah, 7 ya, dan semuanya nggak nyambung, artinya nggak ada yang bisa dipakai lagi di mana gitu. Semuanya benar-benar 7, mesti 7. Dan salah satu yang paling ini saya bikin kemarin, saya lagi retret menjelang sesi kedua dan ketiga, di antaranya saya ngerjain ini gitu. Jadi bayangin aja saudara, saya benar-benar bercampur aduk di kepala dan hati saya. Dan ini salah satu tema yang sulit, bagian 7 dari perintah Allah, 10 perintah Allah, yaitu jangan berzina. Karena aplikasinya akan kayaknya gitu doang. Jangan berzina, semudah ayatnya jangan membunuh. Kayak cuman gitu doang gitu. Kayak cuman sebuah larangan yang beberapa dari kita kayak, gue gak pernah berzina. Kayak minggu lalu juga sama, kayak jangan membunuh. Gue gak pernah ngebunuh siapa-siapa. Kayak sesuatu yang dalam hukum Taurat rasanya kayak, ini mah udah pasti gue gak pernah bersalah dalam hukum ini. Tapi semua hukum Taurat dikasih karena kita bersalah di tiap bagiannya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bersalah di dalam bagian yang ini pun, yang disebut dengan jangan berzina. Boleh slide-nya ada, aman? Slide-nya baru banget di email beberapa menit yang lalu, ya kan? Ya, jangan berzina. Sebenarnya hukumnya sederhana, di Keluaran 20 ayat 14, saudara bisa langsung lihat di sana, ayatnya jelas banget. Dan di sini juga ada julus. Cuman gini dong, pendek. Jangan berzina, diulang lagi di Ulangan 5 ayat 18. Matius 5:27, Matius 19:18, Markus 10:19, Lukas 2:18-20, Yakobus 2 ayat 11, hampir di seluruh Alkitab dari depan sampai belakang diulang-ulang lagi. Jangan berzina. Oke, berzina itu apa sih? Zina itu apa? Zina itu sendiri bahasa Inggrisnya adultery. Adultery, thefreedictionary.com nulis sebagai hubungan seksual antara seorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Langsung semuanya, beberapa langsung kayak, satu, gue belum married ya kan. Yang kedua, gue gak pernah berzina. Selesai, gue gak pernah berhubungan seks, beres. Berarti ya udahlah toh, lu ngomong apa juga ini bukan buat gue gitu. Rasanya kan kayak gitu, tapi percayalah, semua hukum dikasih untuk nyadarin kita bahkan hal-hal yang kadang kita gak sadari sebagai dosa terhadap Tuhan. Oke, yang pertama gini, dari kecil saya dengar, saya kecil di era sekolah minggu itu masih sekolah minggu, artinya bukan sesuatu yang disensor. Jadi zaman dulu gak ada kayak, misalnya gini, New Wine Kids minggu ini ngebahas jangan membunuh. Oke, saya kasih ayat hafalan, kan saya bertanggung jawab untuk kasih ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas kecil. Kelas kecilnya judulnya jangan membunuh. Ayat hafalan cuma gitu doang. Terus wah, membunuh, horor juga ya gitu. Beberapa guru bilang horor juga ya kalau membunuh gitu. Apakah jangan berbuat jahat kepada orang lain atau apa? Aku bilang ya emang horor, membunuh emang horor. Jadi dari kecil harus dikasih tahu membunuh itu horor. Jadi ada rasa horor di situ. Jadi kalau dengar kata ngebunuh, udah takut duluan. Dan itu harus kayak gitu. Dengar kata berzina, yang dari kecil saya langsung tangkap adalah satu, Tuhan itu menentang seks. Jadi seks itu sesuatu yang menjijikan buat saya dari kecil. Karena saya berpikir jangan berzina itu tentang itu. Jangan no seks gitu kasarnya gitu. Jangan berhubungan seks. Tuhan kayaknya benci banget seks. Seks itu kayak sesuatu yang dosa, sesuatu yang menjijikan. Tapi beberapa hal yang mesti saya luruskan hari ini, bahkan buat jiwa saya sendiri. Yang pertama, ada slide berikutnya ada. Yang pertama, God is the author of sex. Jadi kayak gini, kira-kira aja deh gitu ya. Tuhan bikin laki-laki dan perempuan di taman, dua-duanya telanjang, terus disuruh penuhi bumi, itu perintahnya gitu. Pasti itu idenya dia, bukan kayak tiba-tiba dia pergi bentar, terus tiba-tiba pas dia balik kayak, Adam, ngapain turun kamu, ngapain kamu? Kan gitu, bukan kayak sesuatu yang mengagetkan buat dia. Itu emang dia yang desain, laki-laki perempuan, suami istri, telanjang di taman, sisanya binatang, nggak ada siapa-siapa lagi. Dan disuruh beranak cucu, suruh penuhi bumi. Seks itu idenya Tuhan, dia yang penciptanya. Jadi seperti halnya iblis gak pernah bikin apapun. Semua itu ciptaan Tuhan, cuman iblis paling sering menyalahgunakan itu. Dibikin menjadi sesuatu yang sampai deep down inside seorang Kristo kecil sampai bertumbuh remaja dan pemuda itu tahu bahwa kayak seks itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang jahat, sesuatu yang bahaya. Bahaya emang iya bahaya kalau apa? Di luar dari komitmen. Sesuatu yang sangat bahaya. Jadi gini, ada satu disebutnya sebagai
apa ya, bacanya meme atau meme atau apalah itu, kayaknya meme. Tulisannya gini, pro safe sex. Gambarnya menarik, bungkus kondom, kerobek tapi keluar cincin. Jadi safe sex itu sebenarnya itu. Seks dalam lingkup, dalam komitmen suami istri. Jadi perzinahan adalah tadi, seorang yang sudah menikah berhubungan seks sama orang yang bukan suami atau istrinya, sebuah pengkhianatan, aku sebut sebagai itu. Jadi yang pertama, God is the author of sex, dan jelas dia pasti pro safe sex, makanya dia kurung seks di dalam komitmen pernikahan. Di luar itu semuanya dosa, di luar komitmen itu, semua seks yang kita lakukan dosa. Walaupun culture mau bilang itu benar, walaupun secara medis itu biologis, terserah. Kita nggak mau dengar apa kata culture, nggak mau dengar apa kata biologis, kita dengar apa kata Tuhan yang menciptakan manusia, yang akhirnya berbudaya. Kita harus dengerin pencipta kita, sang author, sang designer, dia yang desain itu. Ya kan, misalnya culture bilang, yo yang penting kan kasih sayang, oke, jenis kelamin nggak terlalu penting. Kayak kalau nggak penting nggak usah dibikin dua macam. Bikin aja satu macam karena nggak terlalu penting. Penting, secara desain kita tahu. Kita tahu Tuhan yang buat, dia itu desainer di atas segala desainer. Kenapa bentuknya kayak gitu? Gimana caranya biar kenikmatan sejati diperolehi dengan cara yang gimana, bentuknya dibikin dua macam yang berbeda, saling melengkapi, saling. Itu dia, emang itu desainnya Tuhan gitu. Cuman apapun kata culture, yang penting kasih sayang, jenis kelamin nggak penting. Kita nggak bisa bilang nggak penting, Tuhan yang bilang itu penting kok. Kalau nggak penting, aku bilang dibikin satu macam aja udah, karena nggak terlalu penting. Yang pertama, God is the author of sex. He surely pro safe sex, pastinya sex in bondage of marriage. Oke. Yang kedua yang paling kita mesti ingat adalah He is the promoter of commitment. Jauh sebelum manusia bikin komitmen, Tuhan udah bikin duluan. Ingat ketika kita bikin dosa dulu di Kejadian 3, nenek moyang kita bikin dosa. Satu, mereka nggak minta maaf. Karena kalau minta maaf kayaknya nggak sepanjang itu Alkitab kita, benar gak? Iya nggak sih? Pernah pikir nggak sih kenapa nih orang-orang dua nggak ada yang minta maaf gitu, malah saling salah-salahan. Seperti hal kita kalau dinasehatin bahkan masih nyalain orang lain, padahal udah jelas salah kita gitu. Berharap ceritanya berbeda, tapi nampaknya Adam dan Hawa kita banget, ya kan? Bukan minta maaf, malah nyalain siapa gitu. Dan Tuhan, boro-boro orang yang udah ngerasa nggak bersalah, nyalain orang, boro-boro mau disuruh minta maaf aja nggak mau, apalagi bikin komitmen, nggak ngerasa salah kok. Akhirnya apa? Tuhan udah tahu mereka gak bakal bikin komitmen. Akhirnya Tuhan yang bikin, the promoter, the initiator of komitmen. Dia yang berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan keturunan kepala ular. One day I will save you. Itu janjinya dia, itu komitmen yang dia di setiap generasi di Alkitab dia tepati. Oke gini, contoh Bible study saya lagi sampai di titik Kejadian 3, waktu itu 37, 36 ya. 36 tuh boring, isinya keturunannya Esau. Cuman siapa memperanakan siapa ntar jadi raja gini mati, ntar yang keturunan ini jadi raja, gitu doang. Mereka pindah karena terlalu kaya. Pokoknya semua tentang kehidupan yang gitu doang, kehidupan yang cuman hidup terus cuman buat mati, gitu doang. Silsilahnya Esau membosankan. Lain halnya dengan Kejadian 37, 38, 39, 40, silsilahnya Yakub seru. Ada Yusuf, ada saudara-saudaranya, pokoknya banyak ceritanya. Kenapa? Aku langsung nanya, Tuhan apa sih ini boring amat gitu Kejadian 36 gitu. Siapa memperanakan siapa bin siapa. Nampaknya mereka orang Sunda. Gue gak ngerti, dia mereka Yahudi atau Sunda gitu. Soalnya ada binti siapa kayak. Akhirnya Tuhan bilang, ya itu dia. Kalau hidup tanpa promise-nya Tuhan, kalian akan hidup cuma untuk mati, gitu doang. Sempat kaya, sempat berkeluarga, sempat bahagia, sempat sukses, sempat jadi raja, tapi terus mati, terus gitu doang. Basi habis. Tapi Pasal 37, 38, 39 udah mulai Yakub dan anak-anaknya, ada berapa banyak, ada yang bukan paling kecil tapi paling disayang nama Yusuf, terus perjalanan Yusuf. Kenapa? Ada promise, ada komitmen yang Tuhan tepati di keturunan itu. Jadi gak cuma hidup cuma buat mati, dan kita orang-orang, people of the promise, kita orang-orang yang Tuhan berjanji sama kita, dia yang berkomitmen sama kita, bukan kita yang bikin komitmen. Dan karena Tuhan berkomitmen, kita tergerak, termotivasi juga untuk bikin komitmen seperti dia. Seperti halnya kita ngeliat kita punya ayah yang sangat rajin bekerja. Bapak yang rajin bekerja, jarang banget menghasilkan anak-anak, melahirkan anak-anak yang malas. Jarang. Mereka akan nilai, apa yang orang tua hormati itu nilai yang dioper ke anaknya. Itu udah pasti, kalau orang tua menghargai pernikahan, gini,
Soalnya mesti tahu, beberapa keluarga yang cenderung kawin cerai, pasti atas-atasnya semua kawin cerai, percaya deh. Karena itu nilai apa ya, aku bilangnya udah kayak dinastinya dia gitu. Kawin cerai itu udah biasa banget di keluarga dia, jadi kayak biasa banget. Mereka memperlakukan pernikahan sebatas kayak pacaran, putus nyambung gak jelas. Ganti yang baru. Itu pernikahan, udah kayak pacaran, kayak gila banget. Nilai yang dioper, itu dia. God is the author of commitment. Dan yang terakhir, sebelum saya masuk ke dalam Alkitab, sebanyak mungkin ayat saya susun untuk membawa kita ngerti bahwa ini nggak cuma sekedar tentang jangan berhubungan seks sama yang bukan istri atau suamimu. Ini lebih dalam dari itu. Perzinahan sama dengan pengkhianatan. Di sepanjang Alkitab 79 kali, 79 ayat tentang zina, berzina, perzinahan, roh perzinahan, 79 ayat. Dan percaya atau enggak, 60% lebih tentang kita yang mengkhianati komitmen. Kayak gini, kita punya Tuhan yang lain. Dalam hidup ini kita bilang kita ngandalin dia, tapi sebenarnya kita lagi ke orang pintar juga. Gak ngandelin dia sebenarnya, kita nyari yang lain-lain juga. Jadi sakit nih udah didoain dalam nama Yesus. Padahal Kristen masih bisa ke orang pintar, ke sinse siapa gitu yang punya ilmu putih katanya. Gokil ada ilmu putih, oh ya tetap aja ilmu judulnya. Dan kita berzina dengan cara itu. Bangsa Israel kedapatan selalu berzina dan Tuhan selalu didapati setia, itu yang menarik. Oke. Perzinahan sama dengan pengkhianatan, lebih tepatnya itu. Pengkhianatan dari sebuah komitmen. Jadi karena perzinahan adalah gini, jangan berzina adalah hukum yang mengatur antara sesama kita. Antara sesama manusia. Yang pertama, hukum yang mengatur sesama manusia adalah hormati orang tuamu. Itu nomor 1 di pemandangan Tuhan, itu yang indah. Hormati orang tuamu. Oke, yang kedua adalah jangan membunuh. Karena kata Tuhan gini, kamu bukan Tuhan dan kamu gak berhak menghentikan nyawa siapapun. Enggak bayi yang belum lahir, karena itu udah hidup. Enggak juga nyawamu sendiri, karena hidupmu bukan punyamu. Aku yang kasih hidup, aku yang berhak berhentiin, aku yang mulai. Apalagi nyawa orang lain. Atas nyawamu sendiri aja kamu gak berhak, apalagi atas nyawa orang lain. Dan itu tentang sesama manusia. Dan berikutnya lagi, di atas itu adalah jangan berzina. Jangan berkhianat. Atau jangan selingkuh, bahasa gampangnya kayak gitu. Karena Tuhan benci banget sesuatu yang kayak gitu. Karena itu pelanggaran kepada komitmen. Karena He is the promoter of commitment. He is the author of commitment. Dia itu Tuhan yang berkomitmen. Sangat. Dan dia sangat menghargai itu. Dan dia rindu anak-anaknya tumbuh dengan penghargaan yang sama terhadap komitmen. Khususnya pernikahan dalam konteks ini. Oke. Berikutnya. Kita mulai ke ayat firman Tuhan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, ia dan wanita itu harus dihukum mati. Imamat 20 ayat 10, makanya di perjanjian baru, ketika seorang perempuan kedapatan berzina, ingat gak? Langsung mereka datang di hadapan Yesus dan bilang, berdasarkan hukum Tauratnya harus dibunuh, sambitin pakai batu, harus. Dan seorang perempuan yang kedapatan berzina atau hamil di luar nikah, itu harus disambitin di depan rumahnya sendiri. Dan batu pertama harus dilempar sama ayahnya. Kalau dia masih dalam konteks anak dari seseorang atau ayahnya masih hidup, batu pertama yang mesti nyambit itu papahnya sendiri. Segitu ketat hukumnya. Iya dan wanita itu, tapi suatu yang agak shady. Di perjanjian baru, kenapa cuma perempuannya doang? Laki-lakinya mana? Karena di hukum ini dibilang, iya dan wanita itu harus dihukum mati. Artinya apa? Kalau berzina pasti ada saat, lakinya mana gitu. Dan kita nggak ditulis, di perjanjian baru mana lakinya, nggak jelas. Jadi Yesus juga kayak, ini orang-orang gila atau gimana ya? Lu nak berzina, perempuan emang dia berzina sendirian? Mana yang satunya? Nggak diperpanjang kayak gitu. Karena ini cuma tentang penghakiman aja dari sesama manusia. Yang gak punya hak untuk menghakimi sama sekali. Yesus dihadapkan pada dilema. Kalau dia gak sambitin batu nih perempuan, dia melanggar hukum Taurat. Hukumnya Musa dibilang kayak gitu. Tapi kalau dia sambitin nih perempuan pakai batu, dia gak mengasihi. Karena yang bikin para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ngiri sama Yesus adalah Yesus selalu dikenal bukan hanya taat hukum, tapi penuh kasih. Dan seringkali hukum sama kasih bertentangan. Penghakiman, jadi mereka bawa penghakiman dan Yesus dengan kerennya bilang, oh ya udah deh kalau gitu siapa yang gak pernah berdosa silakan sambit duluan. Keren abis jawabannya cuma gitu doang, degek langsung kayak ya taruh semua. Dan Yesus yang punya segala hak untuk nyambit, memilih untuk mengasihi. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Dia yang punya hak.
Makanya saya tanya gini, perempuan, pada kemana yang mau nyambitin lo? Nggak ada, pada pergi ya? Iya. Gue juga gak nyambitin lo, dia bilang. Padahal gue punya hak sebenarnya, tapi gue gak nyambitin lo. Karena itu apa? Pergilah. Dan penting nih. Karena teguran atau nasihat bukan berarti kita menghakimi. Dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Culture bilang same sex marriage is okay. Oke, LGBT it's fine. Bible says no. Tapi apa? Ketika kita menasehati mereka bahwa ini salah, ini dosa, bukan arti kita menghakimi. Kita bertingkah seperti Yesus. Penghakiman adalah kita bunuh mereka di tempat. Karena lu bersalah, lu berdosa, gue bunuh lo. Itu dia penghakiman. Tapi kita mengasihi, dan kasih itu tidak pernah menahan kebenaran. Kasih itu akan mengatakan yang sebenarnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. This is wrong. Tahu dari mana lo ini salah? Because he said so, not me. Tapi apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kasih. Hukumnya ketat banget, harus dihukum mati. Itu sesuatu yang gak main-main. Hukuman tertinggi kalau bisa dibilang dalam kehidupan ini untuk seorang penjahat atau kriminal adalah hukuman mati. Makanya tuh Yesus memilih untuk dihukum mati, benar? Karena itu udah hukuman paling tinggi yang bisa diambil seorang manusia. Berikutnya, semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap pernikahan atau perkawinan. Ini dia. Because God is the promoter of commitment. Tuhan sangat menjunjung tinggi komitmen. Makanya ketika kita bikin komitmen entah dalam baptisan. Ingat baptisan? Baptisan tuh sebenarnya sama hari pernikahan di gereja tuh sama. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Mulai hari ini dan seterusnya. Kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang. Aku milikmu, akan mengabdi kepadamu, itu baptisan, benar? Komitmen kita sama Tuhan di hadapan banyak orang, semua orang lihat. Pernikahan juga sama, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan. Kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang, aku akan mengasihi kamu dan gak akan meninggalkan kamu sampai maut memisahkan. Hubungan antara, komitmen antara kita dengan manusia. Baptisan sama pernikahan di hari di gereja itu sebenarnya sama, kurang lebih kayak gitu. Ada kemarin saya mimpin kebagian untuk bagi beberapa sesi, satu sesi lebih tepatnya. Dan dalam Q&A ada orang yang nanya, Kak, baptisan itu apa sih? Aku bilang aku jelasin tadi, serupa sebenarnya pernikahan di gereja. Terus habis baptis ada hukum-hukum apa lagi ya yang berlaku? Aku bilang hukum apa? Hukum yang sama. Maksudnya gimana, Kak? Iya, hukum yang sama. Yang dulu sebelum dibaptis sudah berlaku dan setelah dibaptis masih berlaku. Gini, ketika kita menikah, benar gak? Pas pacaran aja kita udah tahu yang namanya hukum setia. Kita ada rasanya dituntut untuk setia. Itu suatu hal yang umum. Pacaran untuk gak gonta-ganti, setia sama satu orang sebagai apa ya dibilangnya simulasi untuk pernikahan nanti. Jadi ketika menikah, hukum setia itu berlaku gak? Berlaku kan? Tapi gak berlakunya pas mulai pernikahan doang baru mulai setia. Dari sebelumnya, benar gak? Dan sama, gak ada hukum yang berubah dan gak ada hukum yang ditambah. Semua hukum berlaku dari sebelum dan sesudah dibaptis. Pun dengan sebenarnya jangan berzina ini. Nanti ada ayat yang menunjukkan bahwa ini juga berlaku untuk mereka yang belum menikah. Gak cuma sekedar karena udah married, jadi gak bisa sama yang mana lagi yang bukan suami atau istrinya, bukan tentang itu doang. Dalam Alkitab ada dua kata yang artinya sebenarnya similar. Yang pertama zina atau adultery, yang kedua cabul atau fornication. Itu different kind of F words yang kita gak pernah dengar. Kayak, apa tuh gak pernah dengar? Pikir karena jangan berzina, karena kita belum married, ya udahlah bebas dong gue kan ini hukumnya cuma buat yang udah married. Enggak, hukum yang sama berlaku dari sebelum komitmen sampai sesudah komitmen. Fornication, percabulan, dan dua-duanya hukumnya sama. Pada siapa berbuat cabul, pezina, pencabul, yang berbuat cabul tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Ini sesuatu yang serius. Sama persis, sama seriusnya sebelum dan sesudah menikah. Karena apa? Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap pernikahan atau perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Sebagai apa? Sebagai itu yang menunjukkan sikap hormat terhadap pernikahan. Ditunjukkan dengan apa? Bukan dengan omongan, tapi dengan kesetiaan satu sama lain. Satu sama lain artinya dua belah pihak. Dua-duanya mesti belajar setia. Yang satu mungkin kayaknya selingkuhnya nggak fisik gitu. Perempuan rata-rata selingkuhnya nggak fisik. Biasanya selingkuhnya dari cuma curhat-curhat sama OB di kantor. Iya elah OB di kantor. Karena OB di kantor kayak punya waktu untuk dengerin dia. Ya iyalah menurut Ngana. Dia nyari duit rokok menurut Ngana apa? Ya kan?
Dia gitu doang curhat. Akhirnya kayaknya asik ya sama dia didengar gitu. Kebutuhan untuk didengar itu dipenuhi. Itu perselingkuhan sebenarnya. Dan biasanya perempuan jatuhnya di sana. Laki-laki lebih fisik. Karena kita tuh visual. Dari bentuk kelaminnya aja udah ketahuan kok bentuknya. Yang satu ke dalam, yang satu keluar. Artinya apa? Ya gitu, gampang kesenggol, aku bilang gitu. Oke? Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain, orang yang cabul dan orang yang berzina. Lihat gak cabul di sini? Ini fornication. Mungkin gak ada peraturan bilang jangan berbuat cabul, tapi perzinahan di dalamnya adalah termasuk ini. Pelanggaran terhadap penghormatan terhadap pernikahan. Dan saya udah pernah berdosa dalam hal itu pastinya. Sebelum saya menikah, dan bukan dengan calon istri saya waktu itu dia, bukan. Saya bersalah dalam hal ini, baik dalam perbuatan maupun dalam hati. Dan akhirnya jadi tahu bahwa ini walaupun gak ada di 10 hukum Tuhan, tapi ada di sini, di 7. Suatu hukum yang berlaku sebelum dan sesudah komitmen. Dan saya tahu berdasarkan dosa saya akan didapati bersalah. Guilty. Dan percayalah semua kita didapati bersalah. Pasti. Kalau enggak kematian Kristus enggak akan berguna buat kita. Yesus mati buat orang-orang yang berbuat dosa. Nah kita lah para pendosa itu. Para orang-orang yang berbuat cabul dan yang berzina. Yang disebut yang akan dihakimi oleh Allah. Tapi kita bersyukur Yesus datang bukan untuk menghakimi 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk menyelamatkan. Tapi nanti dia akan datang untuk menghakimi. Kalau kematian di kayu salib gak membuat kita bertobat dari percabulan dan perzinahan kita. Kalau kita gak bertobat, repent or perish, kita akan binasa. Dia akan datang sebagai hakim. Dan kedatangan dia patut kita takuti, bukan kita nantikan. Bagi mereka yang ditebus oleh darah Yesus, kedatangan Tuhan itu sesuatu yang kita nantikan. Karena kita gak akan didapati lagi sedang berbuat dosa, lagi bercabul, lagi berzina, lagi selingkuh. Kita gak akan didapati lagi kayak gitu. Orang yang selingkuh biasanya parno. Yang selingkuh dia, yang nyewa detektif dia. Buat jagain istrinya, ngeliatin istrinya. Padahal selingkuh dia, lihat gak? Itu secara psikologis ada penyakitnya kayak gitu, namanya bodo amat apaan. Pokoknya sakit aja. Ya kan sakitnya tuh di sini. Dimulai dari di sini. Dia yang selingkuh, dia yang parno. Dia yang lebay. Itu dia. Karena apa? Dosa itu akan selalu membawa rasa takut. Paranoid yang paling tinggi dari seorang manusia adalah mereka yang terus berbuat dosa. Dan takut banget kapan Tuhan datang. Karena takut didapati lagi bikin dosa. Makanya biasanya berusaha pelayanan juga sesering mungkin. Biar ntar pas Tuhan datang pas kita lagi pelayanan. Tuh gapat datang, yes pas lagi pelayanan, yes. Bukan tadi malam. Kalau tadi malam habis gue. Gitu. Ayolah. Gitu amat gitu hubungan kita sama Tuhan. Next. Ini deh aku bilang perzinahan yang gak akan pernah bisa kita lari dari siapapun gak bisa lari. Kamu minta petunjuk dari sepotong kayu. Bahasa terjemahan barunya adalah gini, kamu berdoa kepada pohon. Kamu minta petunjuk dari sepotong kayu, oke, sebuah tongkat memberitahukan kepadamu, perhatiin. Dia kasih tahu apa yang kamu ingin ketahui. Emang itu yang lu pengen? Emang itu lu pengen you want to be true. Makanya kayaknya, kok dia tahu ya? Pernah gak saudara gitu? Lagi minum di mana gitu, tiba-tiba ada orang nyamperin. Tiba-tiba, Mas boleh tangannya gak Mas? Pernah gak gitu? Terus dilihat, wah gini-gini nih Mas. Kalau saya langsung kayak, saya gak percaya gini-ginian Mas. Iya tapi kalau menurut garis tangan Mas, menurut garis tangan saya ini baru habis berenang. Lagi keriput kalau kata anak saya Dafar, keriput gitu. Saya gak percaya garis tangan. Saya percaya sama Tuhan yang ciptain tangan dan garis-garisnya. Berhenti berselingkuh dengan cara kayak gitu. Kristen tapi masih feng shui juga. Kayak, ini gerejanya gak cocok nih. Di lantai 3, naik atasnya susah. Apalagi di hari libur, pintu ini tutup, pintu itu tutup. Lift ini ada akses card yang kayak ribet abis. Terserah. Kalau Tuhan di sini kita akan ke sini berlomba. Kalau firman Tuhan diberitakan gini, jika Yesus ditinggikan, salib yang diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang, apapun kondisinya. Apapun bentuknya, mau parkirnya susah kayak, mau gak ada bangunannya kayak dulu Yesus khotbah di bukit. 3 hari,
warungnya udah gak pada tutup, mereka bawa bekal udah sampai habis. Dia tetap ngomong, tapi orang berbondong-bondong, Yesus selalu dikejar berbondong-bondong orang. Untuk dengerin kebenaran firman Tuhan dan disembuhkan dari sakit mereka. Apakah hari ini kita datang cuma pengen dengar, buat dapat info, atau pengen disembuhkan dari penyakit, diselamatkan dari dosa, untuk ditransformasi, bukan cuma dapat informasi. Apakah kita didapati sebagai orang-orang yang itu? Atau cuma pengen tahu doang, gue pengen tahu nih Kristus ngebahas apa sih ketika dibilang jangan berzina. Kayak jangan baca Alkitab cuma pengen tahu, baca Alkitab karena pengen taat. Nggak ada gunanya kalau cuma pengen tahu. Kalau cuma pengen tahu cuma informasi yang kita dapat, tapi kalau pengen taat, transformasi yang didapat. Karena firman ini segitu powerful, berkuasa untuk mentransformasi. Bukan cuma sekedar informasi menarik dan mind blowing. Kau minta petunjuk dari sepotong kayu, sebuah tongkat beritahukan kepadamu apa yang kamu ingin ketahui. Kamu seperti seorang istri yang menjadi pelacur. TB bilang seorang istri yang berzina. Kamu meninggalkan aku dan menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain. 60% ayat di Alkitab tentang zina berbicara tentang kita meninggalkan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Allah-Allah yang lain. Dewa-dewa, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang lain. Ada uang, ada hobi, ada kenikmatan, dan lain-lain. Perzinahan tentang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Dia yang sebenarnya gak pernah meninggalkan kita. Ya kan di setiap cerita di Alkitab didapati kita yang berzina, Israel yang berzina, Israel yang selingkuh, Israel yang tidak setia. Dan kitalah Israel itu, dan dia selalu didapati setia. Next. Siapa melakukan zina? Salomo ini canggih banget, oke? Saking pinternya. Jadi dia gak mau berbuat zina, jadi dia langsung dimeritin aja sama dia. Ya kan zaman dulu, belum peraturannya, istrinya 700, gundiknya 300. Dan dia dengan hikmatnya ngomong gini, dan ini berlaku buat kita juga, walaupun dia istrinya 700. Oke? Tuhan tetap pakai dia untuk menyatakan hikmat, disebut itu Amsal. Salomo itu kan hikmat. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, atau sorry banget, gak bodoh kali itu dia, bahasa gampang banget. Harus diterima di dalam roh, diresepin gitu kata-kata bego banget. Harus. Orang yang berbuat demikian, perhatiin kata-kata ini. Siapapun yang berzina, siapapun dari kita yang memilih untuk berzina atau berbuat cabul, kita merusak diri. Perhatiin kata-kata itu. Gak ada pribadi yang lebih dirugikan ketika dari perzinahan selain orang yang berzina. Ada satu yang jelas, sesama manusia yang juga dirugikan, tapi percayalah, zina itu paling pertama merugikan diri sendiri. Karena apa? Dengerin, ketika dalam pernikahan khususnya, atau sebelum pernikahan pun sama. Ketika kita sering berbuat cabul, dengerin. Dosa pornografi atau addiction kepada pornografi gak akan berubah setelah married. Kebohongan itu ada terus, kita bilang, ntar juga udah married gue berhenti. Justru mumpung belum married nih, puas-puasin, kan gitu. Mirip kayak gini, orang yang, ngerokok, siapapun yang masih ngerokok terserah, itu gak mempengaruhi keselamatan menurut saya. Tapi alasannya suka lucu, dia bilang, sebelum malam dia dibaptis, nih malam pas dia dibaptis, baptisnya Minggu ya. Sabtu malam ngerokok banyak banget. Maksudnya kayak, men kenapa lo? Setanan? Enggak men, besok gue baptis. Lu serius terus? Puas-puasin dulu gitu. Nah kalau lu keburu mati sekarang gak sempet baptis gimana? Gila lu ngerokok udah kayak orang gila men. Ini udah 3,5 bungkus bro. Dalam waktu berapa menit? Gila lu mau bunuh diri apa? Enggak, abis dibaptis soalnya gue gak mau ngerokok lagi. Kayak, lihat gak? Kebohongan, kebodohan diri sendiri. Kita berpikir, ini ntar juga berhenti kok pas udah married. Enggak. Mereka yang gak terbiasa setia, mereka yang terbiasa selingkuh atau cabul sebelum pernikahan akan terus selingkuh dan tidak setia dan cabul setelah pernikahan. Makanya begini, in this side of heaven, untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Dia dan menyembah Dia, harus kita tempuh. Karena apa? Ketika that side of heaven, the true heaven, ketika kita masuk sana, kita gak akan bisa belajar untuk baru mengenal dan baru mengasihi dan baru menyembah. Siapa yang gak terbiasa menyembah di sini gak akan menyembah di sana. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan di sini tidak akan mengasihi Tuhan di sana. Jangan percaya kebohongan itu. Jangan percaya kebohongan bahwa aduh ntar aja lah. Merusak diri, rugi diri sendiri. Karena gini, apalagi dalam pernikahan ya saudara, ngertiin dulu. Ketika saudara menikah, ini tuh udah bukan lu dan gue lagi, udah bukan aing sama sia, tapi udah tentang us, tentang kita. Jadi gini, kalau kita selingkuhin istri kita atau suami kita sendiri,
kita lagi menyakiti tubuh kita sendiri. Itu disebut merusak diri sendiri. Keluarga kita hancurin, anak-anak korbannya selalu. Kita lagi merusak diri kita sendiri. Dan kata-kata bodoh kali itu harus terus. Bodoh kali orang ini, itu dia. Harus terus jadi rema, ya kan. Hari ini apapun kata-kata yang mesti diingat, ingat ini aja. Bodoh kali kau kalau kau berzina. Tidak berakal budi, gak punya otak, itu dibilang kayak gitu. Otaknya ada tapi gak dipakai. Ya kan kayak mikrolet gitu ya kan. Angkot, ada sennya tapi gak dipakai. Nah sama tuh, otak kita ada tapi gak dipakai. Kalau kita berzina tuh segoblok itu. Itu aja udah jadiin rema deh, udah simpen lah. Amin, enggak belum, masih ada beberapa ayat lagi. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, ini bukan, lihat gak, ini bukan tentang sesuatu yang hanya fisikal tapi nanti akan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, pun berlaku buat wanita yang memandang seorang pria dan menginginkannya. Yang paling bikin saya sebel adalah gini, ketika teman saya tahu udah married, entah perempuan atau laki-laki, saya tahu udah married nih, tapi selalu masih download atau nonton, upload video, masih foto-foto di Facebooknya tuh Kurt Cobain gitu. Padahal lu udah married gitu, lu punya si AA ini, kenapa mesti ada Kurt Cobain di situ? Jadi masih ada kayak, aduh sebenarnya pengennya sih jadinya sama Kurt Cobain. Kurt Cobain udah mati, oke? Lihat gak? Jadi kayak masih gitu loh. Bener, saya semenjak saya married, bahkan sebelum saya married, semenjak saya ketemu dia, udah sangat sulit saya bisa bilang wanita lain tuh cantik. Sulit. Karena kategori cantik saya menurut saya udah jadi dia. Udah berubah. Dari dulu sebelum married sampai sekarang, abis married udah 5 tahun kemudian. Dan saya yakin 10.000 tahun lagi kemudian masih menurut saya yang cantik dan seksi itu dia. Udah gak pernah saya bisa lagi ngumpulin majalah ini karena ada Megan Fox, karena ada siapalah itu, bodo amat. Gak bisa. Kenapa saya tahu dengan kayak gitu saya merusak diri saya sendiri. Saya membunuh kemungkinan, membunuh kecenderungan saya sebenarnya potensi saya untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan terjebak dalam pengejaran dari apa yang belum kita capai dan itu sebuah kebodohan. Dan itu semua dimulai dari mata. Dari mata turun kemana? Turun ke hati. Dari hati turun kemana? Ke perut. Dari perut turun kemana? Saudara tahu turun kemana? Ke jamban. Enggak, ke bawahnya lagi. Dan kalau udah sampai dia udah rusuh, apalagi laki, udah deh. Dia udah kayak punya otak sendiri, bener gak? Ya kan? Yang laki senyum-senyum semuanya karena tahu. Kayak punya otak sendiri gitu dia tuh. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya atau memandang seorang wanita dengan nafsu birahi sudah berzina dengan dia di dalam hatinya dan semua langsung pernah bersalah dalam hal ini. Semuanya, mau udah menikah kek atau belum. Semuanya pernah. Dan semua kita dapati bersalah pada dosa jangan berzina dan sebenarnya harus dihukum mati tapi Tuhan memilih rute yang lain. Tuhan memilih rute yang lain. Next boleh. Tuhan memilih rute ini. Ada satu kitab yang penuh dengan perzinahan, percabulan, persundalan. Tapi diwarnai dengan garis merah paling besarnya bukan perzinahannya. Tapi cinta yang unconditional, cinta yang tanpa syarat, cinta yang gak pernah nyerah. Namanya judulnya kitab Hosea. Saudara mau baper malam ini? Atau siang inilah langsung lah. Langsung aja, baca Hosea deh. Cuma dikit kok masalahnya. Baca deh dan lihat betapa Tuhan suruh seorang nabi untuk pergi menikahi salah satu dari perempuan sundal yang lagi banyak waktu itu, lagi ngetren banget di era itu. Disuruh cari satu, dikejar. Oke, nikahi dia. Dan itu akan jadi simulasi antara hubungan aku dengan kalian umatku. Aku akan seperti engkau ya Nabi Hosea. Hosea engkau akan seperti aku dan istrimu si pelacur ini namanya Gomer ini. Akan seperti umatku yang selalu selingkuh. Ingat dia dari sekian banyak perempuan yang berzina, perempuan sundal yang Tuhan suruh meritin, dia pilih satu. Dia pilih satu. Dari sekian juta banyak orang di dunia ini gak semuanya dipilih sama Tuhan. Jika kita yang masuk terpilih di sini dan duduk di sini saat ini, kita mesti bersyukur, manfaatkan itu. Jangan salah gunakan. Manfaatkan kesempatan untuk bertobat, pakai secepatnya, gak usah pakai lama. Emangnya mau hidup dalam ketakutan terus, dalam penyesalan terus, mau hidup dalam kebodohan terus? Aku rasa kita gak mau, kita semua pengen move on dan move up. Ya gak? Ada apa dia meritin satu perempuan namanya Gomer, dan benar atau benar,
Seperti hal yang Tuhan bilang nih, pasti perempuan akhirnya apa? Udah di-married ini, udah perempuan ini bersundal lagi. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Cintai lagi perempuan yang suka bersundal itu. Lihat, di dalam satu lelang, dan ini ceritain perempuannya bukan yang cantik atau yang gimana, di gambar ini masih oke lah. Didapati pernikahan itu berlangsung cukup lama, sampai tuh perempuan bersundal lagi, dan dia akhirnya dilelang, karena udah gak ada yang mau sama dia. Dilelang banting harga. Saudara tahu, dari sekian yang nawar, si Gomer yang lagi di tengah itu perempuan yang udah hancur minah. Dalam perzinahan dan percabulannya, udah hancur banget dalam persundalannya. Tiba-tiba semuanya nawar, tiba-tiba gak ada yang mau beli, gak ada yang mau nawar. Tiba-tiba ada satu suara dari belakang teriak, harganya segini, kalau kurang saya tambahin lagi. Dan Gomer kenalin suara itu, suara suaminya sendiri. Dan itu yang Tuhan kita lakukan. Kepada kita para pezina, para pencabul dan para persundal, kita semua bersundal kepada Tuhan. Dia satu-satunya, dengerin, dia satu-satunya Tuhan yang harus beli apa yang punyanya sendiri. Kita miliknya, kita ciptaannya, tapi kita bersundal hebat kepada iblis dan dunia ini. Sehingga dia harus datang beli ciptaannya sendiri. Dia mesti beli, dia mesti bayar ciptaannya sendiri. Dia bayar dengan nyawanya, dengan darahnya yang mahal. Dan itu yang dia pilih lakukan. Dan itu yang membuat hukum ini jadi bukan sesuatu yang berat buat saya. Karena saya dapati dia setia, dan saya dapati dia memperjuangkan saya. Bahkan dia membeli, membayar saya, menebus saya dalam perzinahan saya. Dia tarik saya keluar, dan itu yang buat saya keluar. Dan itu yang buat saya bahkan terdorong, termotivasi dengan sangat untuk setia, belajar menghormati komitmen pernikahan. Oke, jika hari ini Tuhan dorong, ada rasa untuk Roh Kudus dorong untuk menghormati siapapun yang belum menikah, berhentilah berbuat cabul. Dan siapapun yang udah menikah, come on. Perzinahan itu bodoh. Itu merusak diri sendiri. Kita yang dirugikan. Dan Tuhan gak mau kita dirugikan, Tuhan pengennya kita tuh diberkati. Itu yang dia pengen, dan bukan cuma diberkati banget sampai bisa menjadi berkat. Itu yang dia pengen. Nah, kita kapan bisa jadi berkatnya? Bagi diri sendiri aja kita merugikan kok diri sendiri. Bagi keluarga sendiri aja kita bodoh. Merusak apa yang Tuhan percayakan. Menyia-nyiakan berkat yang udah Tuhan kasih. Cuma untuk kenikmatan yang gak jelas, cuma begitu doang. Begitu doang. Dari zaman belum menikah sampai udah menikah, saya tahu kenikmatannya cuma gitu aja sebenarnya. Cuma di pump up sama dunia ini entah gimana. Dibikin kayaknya gimana banget gitu. Sampai bisa jadi ilah lain. Sayang banget. Seperti yang difirmankannya dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Dan yang bukan kekasih akan kusebut kekasihku. Aku suka banget ayat ini. Karena kita mengasihi, aku mengasihi Tuhan. Karena ketika aku belum kekasih, dia menyebutku kekasih. Aku yang bukan kekasih, aku bukan orang Israel, bukan umat pilihan Allah secara fisik. Tapi dia menyebutku kekasih. I love you, you're my beloved. Yuk, musisi boleh maju. Setiap kesempatan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan, untuk mendengar firman, untuk duduk di bawah kakinya dan dengerin isi hatinya, adalah juga kesempatan untuk bertobat. Artinya masih ada hari ini, dia masih ngomong sama kita, belum gak peduli, belum diemin kita dalam kebodohan kita. Dia masih Allah yang peduli. Allah yang masih terus ceritain mimpinya, ceritain visinya, ceritain cita-citanya ketika dia bikin kita. Dan selalu ingatkan apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita. Seorang yang bukan kekasih menjadi kekasih. Seorang yang gak ada lagi yang mau. Tapi dia mesti beli ciptaannya, dan kita lah ciptaannya. Selalu kesempatan ini, selalu kesempatan untuk bertobat. Saudara, ini, make it personal. Every single sermon that you hear, make it personal. Karena itu Tuhan ngomong sama kita sendiri. Anggap aja di ruangan ini gak ada siapa-siapa, cuma Anda doang. Dan Tuhan lagi ngomong, ungkapin isi hatinya. Nyatakan kita dari kebodohan kita.
dan menceritakan mimpinya. Menceritakan kesempatan yang dia kasih. Sekali lagi, ada ayat yang berkata gini, jika hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. It's true. Karena adalah kebodohan yang membuat kita gak mau dengerin apa yang Tuhan bilang. Dan kebodohan yang merusak hidup kita. Tapi dia, sang hikmat, memilih untuk dianggap bodoh sama dunia karena Tuhan kok mati. Tuhan kok jadi manusia. Dia memilih untuk terlihat bodoh. Sang hikmat sendiri memilih terlihat bodoh biar kita yang bodoh diselamatkan. Dan gak lagi terus-terusan bodoh. Dan mulai belajar untuk